saya ngelihat tuh ibu saya makan bekas yang sisa-sisa gitu Ustaz. Sisa anak-anaknya dimakan. Saya ngeliat lagi ibu saya makan sisa saya Ustaz. Masya Allah. Situ saya tuh apa ya, nangis lah sebagai anak ngelihat orang tua Berjuang ya anak ibunya. Ya kita pengen nyenengin orang tua loh Ustaz. Juru honorer gajinya kan kecil loh Ustaz. Yang penting saya nyenengin orang tua tiap hari puasa. Bukan puasa ya, saya makan sisa makanan pasien. Sekarang Masya Allah, Allah angkat derajat beliau karena membahagiakan orang tuanya dan juga istrinya, keluarganya. Sekarang ini terbangun rumah di Jakarta Timur. Di mana Ustaz? Ada, kalau itu nggak usah disebut lah Ustaz. Allahu Akbar. Ya itu yang nominalnya saya tahu di situ tuh miliaran. Mari kita support pembangunan masjid rumah makan gratis. Transfer ke Bank Syariah Indonesia. Catat nomornya baik-baik, 799 100 9986. BSI 799 100 9986. Masjid rumah makan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya sekarang sedang berada di rumah tahfiz Quran, di rumah makan gratis. Dan alhamdulillah, saya sangat senang dan bersyukur sekali kedatangan tamu, Masya Allah, orang baik. Yang saya sangka Gus Baha, ternyata muridnya Gus Baha yang memposting video, semua video Gus Baha di media sosial, di Facebook, Instagram, YouTube, yang mensiarkan dakwahnya Gus Baha. Inilah dia, Ustadz Saiful. Masya Allah Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ustadz. Ada cerita yang Masya Allah bikin saya itu teringat di masa lalu ya, waktu ayah saya masih ada. Jadi Ustadz Saiful nih Masya Allah ceritanya sangat luar biasa. Makanya kita langsung aja kalau gitu kita ajak ke kursi YouTube kepanasan rumah makan gratis. Masya Allah. Saya Saiful, bukan Ustadz lah, cuman kreator doang. Terus saya kan orang Jawa. Iya. Jadi saya terjemahin bahasa Indonesia karena saya tinggalnya di Jakarta sekarang. Masya Allah. Tuh, kurang lebih ada 4 akun media sosial yang saya kelola. Dan pure semua itu dakwah, tidak ada saya nyari endorse, nyari apa ya. Ya dari dakwah mungkin banyak orang yang masuk Islam gitu. Masya Allah. Tadi cerita tentang orang tua. Tadi kan kita cerita tuh. Iya. Tentang orang tua. Saya pas nonton videonya Mas Adit tentang bahas orang tua itu ya sedikit banyak ya hampir sama gitu kan. Saya dulu sejak kecil itu dipondokkan. Saya mondok bukan keinginan saya, karena emang keadaan orang tua benar-benar nggak punya Mas Adit. Pondok pesantren mana Ustaz? Pondok pesantren di Pasuruan. Di Pasuruan. Di Riyadul Jannah Pondok Ungu namanya itu. Saya mondok di sana. Ada 2 pondok yang saya pondokin, di Riyadul Jannah sama di Pondok Ihya Usunnah. Dan semua pondok itu gratis Ustaz. Ihya Usunnah itu daerah mana? Di Pasuruan Daerah juga? Pasuruan juga, kabupaten Jawa Timur ya? Jawa Timur. Dan itu gratis. Saya taruh pondok sama orang tua karena orang tua benar-benar orang nggak punya Ustaz. Saya dipondokin karena ya orang tuanya kepengennya kan anaknya jauh lebih baik nanti ke depannya gitu Ustaz. Amin. Terus sekilas saya mondok, semua ini orang tua saya Ustaz. Saya diajarkan orang tua saya apa ya, ya hidup susah enggak apa-apa. Dan orang tua susah Ustaz dulu. Kita makan 1 piring itu ada 5 orang Ustaz. Ini 1 piring dimakan 5 orang Ustaz. Ada saya punya adik 2, punya kakak 1, dan bapak. Ada 5, 1 piring. Ibu saya dulu itu pembantu. Kita sehari makan 1 kali Ustaz. Tadi berlima. Kita berlima. Orang ibu saya itu jarang makan Ustaz. Alasannya udah tadi makan di situ. Dan pas ada momen lah Ustaz. Pas saya pulang mondok, saya tidur di rumah. Saya tinggalnya itu di rumah ukuran 3x3 loh Ustaz. Itu diisi 6 orang. 6 orang. Ya. Saya sama adik saya tidurnya di musola. Nggak tidur di rumah Ustaz. Kenapa kok? Nggak muat. Nggak muat? Nggak muat. Tidurnya nggak muat. Kadang di musola, kadang saya tidur numpang tetangga. Itu rumah sepetak gitu? Sepetak sekamar lah Ustaz. Udah jadi satu sama kamar.
ya boleh dibilang orang paling tidak punya di kampung lah mungkin ya, coba Tinggal di kampung, terus tempatnya sempit, akhirnya Ustadz tinggal tidurnya di musola. musola, kadang tidur di tetangga, Subhanallah. numpang lah Ustaz. Kan juga saya kan pulangnya kan nggak tiap hari kan, kalau pulang mondok aja kan gitu kan. Terus singkat cerita tadi ngomong tentang makan, malam-malam kita makan rame-rame Ustaz, makan mie ada nasinya Ustaz, mie telur dulu lah, mie ceplok lah pakai telur pakai mie gitu Ustaz. Iya. Makan rame-rame, ibu saya nanya, ibu udah makan? Udah gitu, udah kita kenyang tuh Ustaz. Alhamdulillah makan berlima, ibu nggak makan, lasnya udah makan tadi. Malam-malam kita tidur Ustaz, saya pernah tidurnya ya kaki nelkuk apa ya, nelkuk itu ya. Iya. Nggak bisa selonjoran lah. Nggak bisa selonjoran. Malam-malam saya tuh ngelilir Ustaz. Biasa di pondok kan malam kan bangun Ustaz, sholat kan di rumah itu saya tidur Ustaz. Saya ke dapur, yang dapur tinggal lihat doang Ustaz. Kan kecil ruangan. Iya. Saya ngelilir apa ya istilahnya, aku bangun ngelihat saya punya ibu makan bekas makan yang kita makan Ustaz. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu di piring itu apa ya? Ya saya ngelihat tuh ibu saya makan bekas yang sisa-sisa gitu Ustaz. Sisa anak-anaknya dimakan. Sisa anak, waktu saya makan rame-rame beliau ngomong udah makan gitu Ustaz. Saya nggak bangun, saya cuma ngelirik Ustaz, cuma lihatin doang gitu. Terus besoknya lagi makan lagi, saya sisain Ustaz, nggak saya habisin, saya sisain, saya pura-pura tidur, ibu saya ke dapur lagi kelihatan karena jadi satu, jadi kelihatan bukan dapur ya, dapur kecil lah gitu Ustaz, cuman ukuran berapa senti gitu kan, karena ada sisa makanan di situ. Saya ngeliat lagi ibu saya makan sisa saya Ustaz. Masya Allah. Situ saya tuh apa ya, nangis lah sebagai anak ngelihat orang tua Berjuang ya anak ibunya. Yang penting anaknya makan dulu ya. anaknya makan itu. Ya Allah. Terus saya tanya itu kan, besoknya saya tanya ke ibu saya, Bu, semalam makannya? Enggak, ibu saya nggak ngaku, enggak, saya nggak makan kok, enggak. Bohong misalnya gitu kan, bohong demi menjaga perasaan anaknya gitu kan. Di situ saya jadi semangat untuk belajar di pondok, ingin nyenengin orang tua saya. Ya, orang tua sampai segitunya Ustaz. Saya terus nanya orang tua saya itu nggak mau makan kalau dia bener-bener belum kelihatan halalnya, sangat hati-hati gitu Ustaz. Sangat hati-hati gitu, apalagi untuk ngasih makan anaknya gitu. Iya. Dan sering puasa bukan karena pengen puasa ndak, karena nggak ada yang dimakan Ustaz. Ya Allah. Terus saya hijrah ke Jakarta, saya kerja di Jakarta. Saya kerja dulu di rumah sakit TNI Ustaz, di Kesdam saya, di rumah sakit Ridwan Meraksa dulu. Saya tidurnya di kantor Ustaz. Dan orang tua saya enggak tahu saat saya tidur di kantor. Saya pagi kerja, sore kuliah, malam ngajar. Masya Allah. Dulu ngajar di LP, kadang ngajar di kampung-kampung, Maulida, ngajar ngaji. Ya kebiasaan anak pondok loh Ustaz. LP itu lembaga pemasyarakatan. Penjara dulu pernah ngajar. Napi-napi itu Ya, yang dulu diajarin pernah ngaji. ngajar. Masya Allah. Itu di Salemba dulu saya pernah gitu Ustaz. Rutan Salemba. Hutan Salemba. Masya Allah. Terus ya kita pengen nyenengin orang tua loh Ustaz. Judul honorer gajinya kan kecil loh Ustaz. Yang penting saya nyenengin orang tua, tiap hari puasa. Bukan puasa ya, saya makan sisa makanan pasien. Karena kan di rumah sakit tuh Ustaz. Saya pagi sampai sore itu UB Ustaz. Kerjanya pertama UB. Office boy. Office boy, tukang pel, tukang nyebokin Bersih-bersih ya. pasien, kan jarang itu Oh iya, di rumah sakit ya. di rumah sakit. Jarang Iya. itu anak mau nyebokin orang tuanya, buang kotorannya itu. Kalau saya lihat di Jakarta itu jarang Ustaz. Kadang nyuruh orang gitu. Saya bersihin aja, saya anggap itu orang tua saya, kan saya nggak punya orang tua di Jakarta kan. Ya Allah. Intinya nyenengin orang tua. Qadarullah saya punya jodoh saat ini Ustaz. Iya. Saya punya jodoh. Saya sebelum saya nikah, saya ngomong ke pasangan saya Ustaz, Iya. kalau situ mau sama saya, syaratnya cuma satu, saya bawa kedua orang tua saya. Syaratnya itu tok Ustaz. Saya nggak ngeliat yang lain. Yang penting lu sholat, nutup aurat, kholas, selesai. Yang penting situ pengen hidup bahagia, saya harus nggak bawa orang tua. Kalau situ pengen hidup nggak bahagia, saya nggak akan bawa orang tua. Pasti hidup kita nggak akan bahagia. Allah, beliau istri saya mau bawa orang tuanya. Dan di sini uniknya Ustaz, saya punya aturan Ustaz.
Jadi setiap saya makan, apa yang saya belikan ke istri saya itu tidak boleh lebih mahal daripada punya ibu saya. Ya Allah. Andai kata saya belikan istri emas 1 gram atau 2 gram, ibu saya harus lebih, Ustaz. Nggak boleh itu dibawanya istri, Ustaz. Saya punya prinsip itu, Ustaz. Terus saya beliin baju ibu yang mahal, istri siapa ya, suami nyenengin istri kan, Ustaz. Pengen baju yang bagus, ibu saya beliin bagus, Ustaz. Dan lebih bagus daripada punya istri saya. Ya kalau misalkan sumpama harga bajunya istri 500.000, ibunya harganya 600. 600.000. Perbedaannya ada. Betul. Jauh Ini lebih mahal. tinggi. Orang tua ya. Betul, lebih mahal orang Memuliakan tua, orang Ustaz. tua. Itu kenapa, Ustaz? Ya, saya punya prinsip, ya, saya orang durhaka jikalau saya lebih lebih membahagiakan orang lain daripada saya punya orang tua kan. Ya istri ya, istri kan Ya. udah jadi anggota keluarga kita kan. Betul. Nah, orang yang paling terdekat dengan kita saat ini kan istri. Betul. Nah, itu akan tetapi surga kita bukan sama istri. Betul, kita kan tetap Surga kita sama orang tua. orang tua. Nah, jadi jangan sampai kita membahagiakan istri orang yang paling dekat di kita, lupa dengan orang yang melahirkan kita gitu. Betul. Ya Allah. Saya bawa, ada yang nanya, kenapa kok bapak ibunya dibawa padahal dulu ngontrak. Loh, saya justru saya bisa kaya dari ini gitu. Kalau andai kata orang tua saya di kampung, saya di Jakarta, makan enak daging. Orang tua saya makan tempe, apa ya nggak saya orang durhaka, Zat. Masya Allah. Kita makan daging di Jakarta enak-enak. Ini yang nonton nih belum tahu nih. Saya ceritakan sedikit ya, Ustaz ya. Apa itu? Jadi Ustaz Saipul ini dulunya mondok. Nah, terus kerja di rumah sakit. Ya. Terus sambil kerja, sambil ngajar, sambil jualan. Ya kadarullah, sudah kehendak Allah ya. Allah angkat derajatnya beliau, ketemu sama orang-orang baik, orang-orang besar, termasuk Pak Novel Baswedan, Pak Anies Baswedan yang jadi gubernur. Nah, terus Bang Putra Siregar, bahkan ada orang kaya yang siapa namanya? Bang Pitno Fobulos ya. Sekarang Masya Allah, Allah angkat derajat beliau karena membahagiakan orang tuanya dan juga istrinya, keluarganya. Sekarang ini terbangun rumah di Jakarta Timur, di mana, Ustaz? Ada, kalau itu nggak usah disebut lah. Allahu Akbar. Ya itu yang nominalnya saya tahu di situ tuh miliaran. Nah itu. Jadi untuk kita ya boleh kita baik sama orang, tapi juga kan Rasulullah SAW juga pernah berpesan ya, sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada orang yang paling terdekat. Jangan sampai kita memikirkan yang jauh, melupakan yang dekat. Betul. Kalau kata pepatah itu, semut di seberang lautan tuh nampak, gajah di dekat pelipis mata tidak nampak, tidak kelihatan. Nah itu masalah yang jauh-jauh ya kan. Nah itu yang ibaratnya tuh masalah itu tidak besar, tidak dekat, tidak nampak di kita nih, nggak kena. Nah itu malah kita bikin masalah. Contoh ngurusin orang, ngomongin orang. Itu kan tadinya kan masalahnya orang. Betul. Kita ngomongin masalah itu, akhirnya kita ikut bermasalah. Orang itu tersinggung, lapor polisi, kita jadi masalah sama dia. Nah, sumpama contohnya seperti itu. Nah, sedangkan banyak urusan kita yang jauh lebih penting. Ini sepele ini. Terkadang banyak orang yang tidak paham. Ada orang yang sudah menikah, dia sukses. Orang tuanya di kampung. Dikirim duit sebulan sekali. Itu kalau ingat. Kalau lupa, nggak ngirim sama sekali. Ada yang setahun sekali malah. Terdengar di telinga saya, ini kisah nyata. Ada orang kerja di Jakarta, semasa sekolah dia diperjuangkan oleh orang tuanya, sekolah diperjuangkan, uang jajan dan lain-lain, sampai rela orang tuanya itu ndak beli pakaian, ndak beli keperluan orang tuanya, ndak, demi untuk memperjuangkan anaknya. Ketika anaknya besar, sukses, jadi karyawan di perusahaan, dapat gaji yang lumayan cukup besar, lebih dari cukup untuk dia lupa sama orang tuanya, pulang kampung aja ndak, alasan corona. Sebenarnya kita tuh ndak ada alasan. Kalau misalkan kita sudah punya niat, kita doa sama Allah, Allah akan kasih kemudahan. Kalau kita ndak niat, nah itu kita banyak alasan. Alasannya apa? Banyak ya, corona lah, alasannya yang inilah, yang itulah, yang sibuk lah gitu kan. Nah padahal kalau kita ikutin contohnya beliau nih, Ustadz Saipul, Masya Allah, saya manggilnya Ustadz lah nggak apa-apa, karena kan pernah mondok, hafalan Qurannya banyak. Nah jadi saya panggil Ustadz. Saya banyak belajar juga dari Ustadz Saipul. Ya, buat para suami, buat kalian semuanya yang masih punya orang tua di kampung, kalau bisa ajak orang tua hidup sama kita. Pastikan apa yang kita makan sama dengan apa yang dimakan oleh orang tua kita.
Kalau saya punya prinsip gitu, Zat. Ya kalau misalkan istrinya nggak mau tinggal satu rumah, kadang-kadang kan ya dipisah cekcok, kan gitu, Zat. dipisah ya. Gitu. Ya karena apa, perlakuan kita kepada orang tua ya itulah apa yang kita dapatin ke depan, kita akan diperlakukan oleh anak kita seperti itu, Zat. Dan itu Allah bayar cash sebelum kita meninggal itu kan. Oh iya. Perlakuan kita ke orang tua ya itulah, kalau kita ingin bayangan hidup kita ke depan ya lihatlah hubungan kita sama orang tua kita kan gitu, Zat. Iya. Kok bisa hidup satu rumah sama orang tua? Ya bisa-bisa mungkin, karena kita kan surganya suami ya di ibu kita kan gitu kan. Kalau suami masuk surga ya istri anak insya Allah bakal ikut masuk surga kan gitu kan. Ketaatan kita sama kedua orang tua bukan sama istri kan gitu. Allah Akbar. Karena kalau istri ya mengikuti kan, yang penting kita mengasih kewajiban kepada istri ya selesai kan gitu toh. Istri mah simpel lah, tinggal taat sama suami, ibadah ndak menutup aurat, simpel lah kan gitu. Masuk surga. Masuk surga. Gak usah repot-repot lu sholat malam atau apa kan, cukup itu dok, ya kan udah suruh milih masuk surga di pintu manapun kan gitu kan. Kembali kepada situasi, kondisi dan keadaan kita masing-masing ya. Betul. Jadi kalau misalkan saya pribadi nih, saya punya kisah juga nih, Ustaz. Ya, Saya dulu punya ibu saya itu kan sama bapak saya, karena bapak saya sakit, matanya buta, karena penyakit komplikasi, tidak bisa kerja cari uang, kasih nafkah, akhirnya ibu saya minta pisah. Gara-gara kejadian itu, akhirnya adik-adik saya putus sekolah. Posisi saya lagi di Jakarta pada waktu itu. Saya lagi di Jakarta, saya posisi pas lagi merantau ke Jakarta, lagi berjuang gitu. Buat cari makan aja masih susah pada waktu itu. Tempat tidur aja susah. Tidur saya di jalan. Nah, tiba-tiba dengar kabar info bahwa ibu dan bapak saya pisah. Nah, itu saya terus berusaha, berjuang terus cari kerjaan yang halal, cari duit sampai saya bisa pulang kampung. Begitu pas saya pulang kampung, saya lihat, ya Allah, kondisi bapak saya sudah parah, matanya buta, tidak bisa berjalan, adik saya putus sekolah semua. Saya langsung punya pemikiran mau bawa bapak sama adik-adik saya ke Jakarta. Sekian lama kami tinggal di Jakarta sama bapak saya, adik saya. Tahu-tahu bapak saya meninggal saat saya menikah. Bapak saya meninggal, terus tidak lama kemudian dapat info ibu saya butuh bantuan. Saya langsung pulang ke Palembang, saya bawa ibu saya, dan ibu saya bilang begini, begitu sudah sampai di Jakarta, depan istri saya, "Nak, ibu boleh enggak, Nak, ikut numpang tinggal sama kamu, Nak?" Itu di telinga saya terngiang-ngiang itu. Saya langsung keluar keringet, langsung sedih saya itu. Keringet dingin saya keluar langsung. "Bu, tunggu sebentar, Bu ya. Saya tak bawa istriku ke belakang." Saya bilang, "Sayang, dengerin ya, Abi mau ngomong. Ambil sarung, masukin pakaian ke dalam sarung, tinggalkan semua yang ada di rumah ini. Ambil ini, yang diambil cuma 2, sarung sama pakaian. Terus kamu ikut aku. Ya, tolong sayang." "Iya, Bi." Langsung dikeluarin sama istri saya pakaian yang ada di lemari. Dimasukin ke dalam sarung, diikat, dibuntelin. Ada 2 buntelan. 1 buntelan pakaian istri, 1 buntelan lagi pakaian saya. Terus saya ngomong ke ibu saya, "Bu, ibu gak boleh lagi ngomong kayak gitu. Yang mestinya ngomong kayak gitu anak, betul. bukan orang tua. Orang tua gak boleh ngomong numpang sama anak. Nanti saya kualat. Saya takut sama murka Allah. Ridho saya dapat ini dari Allah tuh karena ridhonya ibu. Kalau ibu gak meridhoi, Allah gak akan meridhoi saya. Kalau ibu gak ngedoain saya ini gak akan terkabul sampai bisa menikah, sampai bisa punya ini, punya itu, gak bakalan. Nah, sekarang ibu silakan tinggal di rumah ini. Aku sama istriku mau tak cari kontrakan yang lain. Semua yang ada, sudah kipas angin, sudah ada AC, sudah ada kompor, mesin cuci, kulkas, apalagi tuh kasur. Itu pun dapatnya dari orang juga. Sudah ada TV. Dah, tak tinggalin semua. Ya Allah, Nak, kamu tersinggung, Nak? Ibu ngomong kayak gitu. Bukan tersinggung, Bu. Enggak tersinggung karena Adit sayang sama ibu. Ibu silakan tinggal di sini. Adit mau cari kontrakan tempat lain. Di lemari itu ada duit, sengaja enggak diambil. Istriku tadi tak sampaikan. Selain pakaian enggak boleh ada yang diambil. Di lemari ada duit. Ada emas di lemari. Ambil. Buat ibu, pakai. Mau dibelanjain, mau di apa terserah. Nah, gitu. Terus bawa cari kontrakan. Tidur kami pakai sarung. Dialasin sarung, terus bantalnya tuh buntelan itu. Tidur sama istri.
Sehat terus ya Ustaz ya. Sehat. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu Ya, fikum. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.